complicated when it hurts. Oke, langsung lagi sebelah kita di game GP Bikes untuk episode kedua. Kita hari ini bakal mencoba gameplay di kelas MotoGP untuk MotoGP Bikes MotoGP 2019. Ya nggak apa-apa ya, meskipun agak lama, tapi yang pasti kita udah bisa nyobain gimana sih serunya kita nyobain gameplay atau basic dari MotoGP di game GP Bikes yang emang super simulasi. Dan saat ini kita bakal menggunakan Honda, tapi punya si Marc Marquez, karena kita hari ini bakal mencoba menggeber Honda RC23V di Mandalika Track untuk pengujian nantinya sebagai homologasi dari FIM Dorna. Semoga aja sih nanti Mandalika bisa rampung secepatnya agar musim depan kita bisa ngelihat seri Indonesia setelah sekian lama dari tahun 1997. Luar biasa kan? Saat ini Marquez switchnya malah Rossi sih. Masa iya sih sama Honda? Gak mungkin banget dong, ya kan? Dan saat ini helmnya udah Marquez meskipun masih helm lama, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting basicnya udah untuk khusus dari MotoGP. Nah, buat info aja sini nanti di GP Bikes bakalan rilis di Steam, tapi nggak tahu kapan tanggalnya. Kalau mau cari info lebih dalam nanti silakan aja kalian gabung di grup Facebook untuk GP Bikes Indonesia, karena di situ banyak banget player-player yang emang jago banget main di sini, karena emang ini kan ibaratnya kayak game simulasi. Dan itu pasti gue aja sini main GP Bikes tuh bener-bener penuh emosi, susah banget cuy. Beda banget sama MotoGP. Pokoknya tiap game itu memiliki tingkat kesulitan yang emang beda-beda menjadi ciri khas masing-masing dari setiap gamenya. Nah, saat ini Marquez sudah siap untuk ngeber di Mandalika Street Circuit Indonesia. Luar biasa. Bisa dibilang ini sih gamenya kayak ibaratnya Assetto Corsa untuk di dunia game per roda empatan lah pokoknya ya. Jadi pokoknya basic banget, apalagi di sini modnya benar-benar gampang banget. Maksudnya kita pasang mod di situ benar-benar gampang banget, juga nggak sesusah kita nge-modding atau pasang mod yang ada di game MotoGP. Lebih ringkas aja dan emang filenya lebih dikhususkan untuk game simulasi. Makanya semua sirkuit yang ada di game mobil atau di Assetto Corsa itu hampir bisa semuanya kita masukin di game sini. Yang penting kita udah bisa untuk mengimport dengan aplikasi yang sesuai atau aplikasi software yang sesuai. Dan khusus untuk gameplay dari MotoGP di GP itu ada beberapa hal yang emang harus kita unchecklist supaya motornya bisa leluasa dan gak ada yang error, termasuk dari traction help sama wheeling help. Semoga aja hari ini kita bisa untuk mulus ya, meskipun kayaknya sih bakalan sulit banget juga, karena emang ini basicnya beda banget sama Moto2 yang kemarin kita cobain. Nah, saat ini dia launch control dari Honda RC23V untuk GP Bikes. Luar biasa, menggelegar ya. Ya, semoga aja kita nggak sampai malu-maluin perwakilan dari GP Bike Indonesia. Ya ampun. Padahal kemarin aku tuh sempat ditawarin sama si beberapa mimin atau admin yang ada di game GP Bikes untuk kita ikut wildcard cuy di race online-nya atau ajang balap champion seperti GP Bikes. Tapi karena gue nggak mau ngerusak duel mereka yang emang mereka jago banget dan kita nggak bisa untuk main mulu di sini, jadi gue mengundurkan diri untuk jatah wildcard. Dan sorry banget buat teman-teman yang di GP Bikes Indonesia, gue nggak ikut karena emang gue takut tuh ngerusak permainan kalian cuy. Oke, dan saat ini emang beda banget untuk akselerasinya sama yang kita pakai kemarin waktu kita ngetes bersama Grace ini ya tepatnya. Saat ini hati-hati, ini grabnya dong licin banget, hati-hati. Ini licinnya tuh luar biasa licin banget cuy. Kalau di GP1 itu grab bener aja kan. Kalau di GP1 itu grabnya terlalu keras kayak bumpy gitu kan. Tapi di sini tuh licin banget kayak es. Luar biasa, membuat kita bakal makin sangat-sangat tersiksa ya, apalagi kita main di kelas MotoGP. Tapi kalau yang gue rasa paling nyaman untuk GP Bikes, ini ngapain coba ya, malah mentul-mentul gitu kan. Nah, yang paling nyaman setelah gue coba di sini antara kelas Moto2 kemudian MotoGP hingga motor yang versi Superbike 1000cc, itu yang paling nyaman adalah 1000cc untuk Superbike, karena nggak tahu kenapa mungkin lebih dikhususkan untuk game ini, makanya nyaman aja cuy, nggak ada yang susah. Ada beberapa kelebihan dari game ini ketimbang game GP1, yang terutama itu kalau gue sih feel-nya untuk balapan lebih dapat banget cuy. Terutama yang kalau kita lagi ngeber kan, terus juga trikonnya pokoknya kita harus hati-hati banget, kita nggak boleh asal gegabah untuk tarik gas atau ngerem, karena emang itu menjadi hal sangat krusial. Kalau kita sampai salah, bener aja kita salah telat ngerem,
kita salah nge-braking, kita bakalan jatuh dan gak bisa sembarangan. Pokoknya feel-nya benar-benar dapat banget untuk game GB Bucks. Terus yang kedua itu adalah TV cam, dimana TV cam-nya itu untuk angle kameranya luar biasa mirip banget sama yang ada di TV. Jadi ibarat kayak ini syutingan beneran di sirkuit untuk MotoGP atau mungkin ajang balap lainnya. Saat ini kita kembali fokus menjadi breaking point. Saat ini hati-hati, harus lebih early braking karena kita nggak mau ngelebar. Yang penting jangan sampai entry corner dengan gear 1 karena itu bakal membuat kalian langsung terpental dan nggak bisa untuk kembali bangkit. Hati-hati, ini juga terjebak, kita nggak bisa untuk asal masuk chicane dengan sangat cepat karena itu bakal buat kalian juga bakal mental. Jadi motornya kalau kita buat chicane atau dari habis banting gitu kan itu bakal sangat susah banget kan, nggak bisa ngelakuin itu dengan sangat mudah. Jadi harus perlahan, nggak boleh dikagetin cuy, nggak bisa langsung wut gitu kan, nggak bisa pokoknya. Saat ini high speed corner kembali fokus di menuju tikungan ke 10. Oke, high speed corner mencari breaking point dan kita hard braking kembali from Marquez. Pokoknya kalau kita bisa selesai satu putaran di sini dengan kelas MotoGP tanpa adanya kita melebar atau mungkin crash, itu udah super duper luar biasa, hebat banget cuy. Meskipun lap time kalian lambat, tapi kalau kalian gak sampai melebar tuh crash, itu udah dewa banget sih. Ya ampun, sulit banget. Ada kali tempatnya di menuju final sektor dan babak tribun dari Mandalika sangat-sangat ciri khas banget. Semoga nanti di Mandalika race-nya beneran, semoga aja kita bisa terpukau dengan kemegahan sekaligus keindahan dari track Mandalika di sirkuit Indonesia. Dan saat ini meskipun kita cukup pelan banget, tapi kita nggak sampai yang lebar kan. Oke, menuju final corner, gear 1 untuk akselerasi. Bisakah Marquez lebih cepat untuk putaran kedua? Dan saat ini kembali full gas dengan Honda RC213V menuju braking point yang pertama. Kita hard braking kembali from Surazep. Early braking cukup bagus, malah sedikit oleng tadi, sedikit agak wobble. Untungnya nggak sampai crash juga, aman kan. Saat ini masuk ke chicane yang pertama, tikungan 2 dan tikungan ketiga, jangan sampai crash, bagus sekali. Oke, luar biasa, kita masih mulus tanpa adanya rasa takut kita akan crash di sini. Masuk ke kanan kita di high speed corner, kembali kita hampir melewati curb. Untungnya masih bisa untuk selamat. Pokoknya nginjak sedikit kita langsung crash cuy. Aduh, hati-hati. Oke, aduh, kita salah jalur. Malah crash dong. Udah dibilang kita nggak bisa asal tarik gas dan nggak bisa asal nge-braking. Walah, mantap jiwa ada pokoknya. Habis ini kita mau coba untuk ngegeber Marquez tapi dengan motor yang lebih rendah, itu di motor yang ada di kelas Moto2. Oke, tugas kembali from Surazep menuju tikungan ke 10. Hati-hati. Wih, kok kita ngeremnya jauh banget. Jauh banget dong. Ya ampun, tapi untungnya sih kita nggak sampai crash kan, masih aman juga kan. Emang kita lambat banget. Mungkin di sini ada sekitar mungkin ya 20 detik lebih lambat ketimbang player asli dari GB Bucks. Ya ampun, malah lebar lagi, nggak, akhirnya kita untungnya nggak crash cuy. Dan nanti kayaknya kalau misalkan balapan MotoGP di Mandalika kayaknya bakal menjadi balapan yang sangat cepat. Maksudnya untuk satu putaran kayaknya bakal menjadi sangat cepat, sama kayak di Austria. Jadi di kisaran angka 1 menit 27 atau mungkin 1 menit 30-an. Ya ampun, malah crash lagi kan. Astaga, Marquez, kasihan motornya rusak cuy. Tapi nggak rusak beneran sih, nggak sampai pecah-pecah gitu kan. Oke, next Moto2 kali ini. Semoga aja kita bisa bermain dengan sangat rapi, meskipun kita bermain dengan motor yang lebih rendah untuk sesinya juga serta bobotnya. Tapi hari ini semoga aja dengan motor ini kita bisa semakin nyaman untuk ngelakuin homologasi di sirkuit Mandalika. Tuh keren banget kan, itu ada efek kayak sedikit wobble tapi nggak separah kalau kita ngejar curb yang ada di game MotoGP 1. Saat ini high speed corner, balik ke kiri, fokus ke mobil kanan. Benar, ini nggak tahu kenapa kita belum nemuin mod untuk speedometer dari motor ini. Lihat tuh, itu speedometernya kayak jadul banget tapi overall keren sih ini. Saat ini sektor ketiga, exit corner menuju tikungan ke-11, kita braking kembali di sini, perlahan masuk. Ntar di akhir video gue bakal coba untuk tayangin beberapa replay cam yang emang mungkinnya bakal bagus buat diliatin supaya penyegaran aja gimanakah untuk TV cam dari game ini yang emang gue paling demen banget sama TV cam yang ada di game MotoGP Bucks saat ini. Saat ini menuju high speed corner final sector.
sebelum masuk ke entry zone yang sangat tricky, yaitu di 2 tikungan terakhir. Itu benar-benar tricky banget karena posisinya itu lagi nikung. Terus gak lama kita ngelewatin tikungan yang sangat patah cuy. Lihat nih gimana kita nggak sengsara, coba kan, ini benar-benar seru banget dan mirip sama layout yang ada di Termas di 2 tikungan terakhir. Saat ini tikungan terakhir menuju finish line, Marc Marquez selesaikan homologasi di Mandalika dengan 2 kelas sekaligus. Luar biasa, akhirnya Marquez berhasil finish di putaran kedua tadi. Putaran kedua untuk 2 kelas yang berbeda untuk homologasi di Mandalika. Sebenarnya Mandalika itu bakalan bisa untuk balapan meski tanpa tribun. Yang penting udah lengkap semua fasilitasnya dan juga safety, termasuk rumah sakit hingga juga untuk penginapan, pengamanan, itu semuanya harus ada supaya secepatnya untuk Mandalika itu dihomologasi. Meskipun ya itu bakal lama sih karena nggak semudah itu ngebangun kayak rumah sakit dalam waktu semalam cuy. Aduh, tadi kita udah mulai nggak fokus nih. Udah mulai nggak fokus untuk ngebahas Mandalika dan kali ini ternyata malah wow, crash lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa.